Hai guys, balik lagi bersama Megatron Store. Nah, kalau sebelumnya kita sudah bahas pembacaan ADC dengan menggunakan potensiometer. Nah, kalian masih ingat kan videonya? Kalau enggak, kalian cek lagi video sebelumnya pembacaan ADC menggunakan potensiometer. Nah, sekarang kita akan baca temperatur internalnya. Jadi siapa namanya ini Raspberry Pi Pico sudah ada sensor suhu internalnya dia buat baca cek suhu internalnya dia ya, mungkin suhu chipnya lah ya. Suhu udaranya juga bisa kan, kalau udaranya suhunya sekian pengaruh ke chip, tapi kalau chipnya panas udaranya enggak ya, intinya kita bisa baca suhunya dia lah ya, seperti prosesor pada umumnya. Nah, di sini dia pembacaannya dengan menggunakan ADC, tapi berbeda dengan ADC sebelumnya yang ada pin. Kalau sebelumnya kan kita tahu pinnya ada ADC 0, ADC 1, ADC 2, ada 3 ADC kan. Di sini kita pakai ADC 4 karena memang khusus untuk internalnya, jadi ada ADC pin khusus ADC 4. Ya. Nah, di sini codingannya seperti ini. Codingannya mirip sama sebelumnya. Sebelumnya mana ya? Saya coba ambil ya sebelumnya. Sebelumnya ADC. Sebelumnya seperti ini ya. Nah, codingannya beda dikit. Sebenarnya sama ya, tapi ini saya bikin conversion factor aja. Ini jadi conversion factor padahal sama aja. Jadi caranya pertama ini dipanggil yang ADC 4, ini kan dipanggil ADC 0 yang analog value-nya ya. Ini sensor temperaturnya. Kemudian readingnya, maksudnya reading ini sebenarnya V-in, tegangan V-in-nya. Ini nilai V-in ini nih, ya kan? Nilai analog dikali biar gampang disamain aja ya. Saya coba samain dulu. Ternyata nih, saya coba samain ya dengan ini. Analog value itu ada di 4, nggak usah pakai conversion factor, kita delete aja ini. Apa ini, saya waktu itu punya orang tapi ya sudahlah. Reading sama dengan analog value rate 16, kemudian V-in sama dengan sekian. Nah, di sini kita nilai V-in-nya taruh sini. Jadi yang di print adalah V-in sama temperatur buat ngebandingin kalau tegangannya sekian, temperaturnya berapa. Coba kita jalankan. Itu ya. Berarti suhu ruangan ini 25,64. Tegangannya dibaca 0,7. Sekarang kita coba jadi suhu yang dibaca, coba saya pegang pakai tangannya. Tangan saya agak hangat nih. Kemudian kan suhu tubuh manusia kan tinggi kan. Nambah kan agak 26,5. Oh, nambah ya 26,5 mas. 27 tuh suhunya naik. Suhunya naik 27, nah nanti kita coba pakai solder deh. Tapi sebelum itu saya akan jelaskan rumusnya dari mana ini nih, apa nih. Nih rumus ini dari mana? Kalau yang ini kan kalian sudah tahu ya dengan di video sebelumnya dapat dari mana angka ini. Sekarang kita masuk ke materi yang ini. Dapat dari mana nih angka-angka ini? Nah, kita bisa lihat di rumus yang sebelumnya, di materi sebelumnya, kita tahu tegangan input itu digital output dikali tegangan reference, di mana tegangan reference itu 3,3 volt dibagi 2 pangkat n min 1. Nah, dari datasheet kita juga tahu 27 derajat datasheetnya si sensor internalnya ya, itu sama dengan 0,76 volt, 706 volt. Artinya untuk suhu 27 derajat dia akan terbaca 0,706 volt nilai tegangannya. Kemudian dari datasheet pula, kenaikan 1 derajat itu akan penurunan tegangan 0,001721 volt. Jadi naiknya 1 derajat, 28 derajat berarti ya 0,706 dikurang, nah itulah ya. Nah, dari sini kita bisa dapetin rumusnya. Ini rumusnya. T ini adalah temperatur yang akan kita baca. Berapa sih temperaturnya dengan V-in sekian? Karena yang kita dapatkan itu kan nilai V-in kan. Baru dapat temperatur itu dimasukin rumus. Berarti kita bisa sederhanakan jadi seperti ini. Nah, ini yang akan kita tulis di codingan. T sama dengan 27 dikurang V-in dikurang 0,706 dibagi 0,001721. Ya, ini berdasarkan datasheet semua dan ini cuman kita jadiin sebuah rumus. Dapat nilai temperatur. Sekarang kita coba. Ini slipnya buat
ya 1 detik aja. Nih coba saya deketin solder aja, jangan sampai kena kabel. Naik ya. Deketin lagi tuh naik ya, 27,5 ya. Saya deketin lagi 29, 30 ya naik ya. 31 ya, tegangannya makin turun kan, 0,69 0,69 turun terus tegangannya. Ini naiknya terus suhunya 34 35 ya. Jadi dia di si chipnya ini ada sensor internal 40 derajat. Rusaknya biasanya bisa tinggi harusnya tegangannya. Jadi lepas dari soldernya, tegangannya turun langsung. Nah, jadi dengan cara ini kalian bisa mendapatkan suhu dari si prosesornya. Jadi misalnya nih kalian ada prosesnya berat dan kalian merasa panas, kan saya cek nih suhu si sensornya berapa, suhu si internalnya berapa prosesornya. Ataupun sebenarnya kalau misalnya ini nggak kerja berat, kalian bisa jadiin dia, artinya suhu si prosesor itu akan selalu sama dengan suhu ruangan karena dia nggak kerja berat, karena kan suhunya sama nih, kayak sekarang ini cuma begini aja suhunya ya 27 sama kayak suhu ruangan. Nah, bahkan kalian bisa buat tanpa perlu DHT11 lagi atau sensor-sensor suhu lagi, kalian bisa pakai dia untuk cek suhu ruangannya. Oh, suhu ruangan kurang lebih segini nih. Karena paling kan beda-beda dikit kan, tipis. Kalau misalnya apalagi di suhu ruangannya lebih panas, misalnya suhu luar nih 40-an atau 35. Nah, dia bisa baca suhu itu. Gitu ya. Jadi kegunaannya bisa kalian pakai di mana aja. Ya, jadi mudah-mudahan kalian bisa tahu kegunaannya untuk apa. Materi yang internal ini cukup sampai sini. Untuk pertanyaan silahkan kalian tulis di komentar. Jangan lupa terus ikutin channel ini karena kedepannya kita masih materinya Pico ya. Jadi ini mau saya selesaiin 20 video dulu. Nanti paketnya juga kita jual di marketplace kita, Tokopedia, Lazada, Shopee, Bukalapak juga ada di sana paket-paketnya beserta CD. CD itu isinya source code-nya, PDF-nya, gitulah, materi-materinya lah ya. Dan video-videonya ada di YouTube. Jadi kalian di CD-nya dapat, di YouTube-nya juga kalian bisa dapat. Oke. Itu aja untuk materi kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you.